Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hidayanti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Negeri 01 Dumpu, Kabupaten Dumpu, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4. Desiminasi saya tentang budaya positif yang memaparkan materi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayanti, CGP angkatan 11, berasal dari Dumpu, Provinsi NTB. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Sebelum memasuki materi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan desiminasi saya ini, dan tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat umur kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan langsung masuk ke materinya. Budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Kenapa pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan di dalam kelas ataupun di sekolah. Pentingnya keyakinan kelas itu, bila kita membuat suatu peraturan, mungkin peraturan itu bisa saja dilanggar, bisa saja dikerjakan, dan peraturan kelas itu mungkin hanya akan dibuat sebagai pajangan atau poster yang tanpa makna, tidak seperti dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu yang terbentuk dari dalam diri pribadi seseorang, dari dalam diri pribadi siswa maupun kita yang telah membuat keyakinan kelas tersebut. Next, contoh keyakinan yang terbentuk dari dalam diri itu, misalnya kita mengendarai motor, memakai helm, kemudian bisa saja itu hanya sebuah peraturan. Tetapi kalau kita meyakini keyakinan itu, memakai helm itu ketika berkendara sebagai keselamatan, maka keyakinan itu sudah terbentuk dari dalam diri kita. Kemudian kita memakai masker yang memiliki nilai keyakinannya sebagai kesehatan. Kalau kita tidak memakai, berarti itu kalau dengan peraturan bisa saja kita laksanakan, bisa saja tidak. Kalau kita meyakini memakai masker adalah sebuah bentuk kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita dari berbagai penyakit, berarti itulah nilai keyakinannya. Nilai kebajikan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Sebelum membuat keyakinan kelas, ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berpartisipasi atau memberikan kontribusi ketika melakukan pembentukan keyakinan kelas. Next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 7 langkah, di mana kita melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, komite maupun guru, komite, siswa. Kalau untuk membentuk keyakinan sekolah, sama dalam kelas juga seperti itu, kita melibatkan guru dan siswanya. Kemudian melakukan curah pendapat, di mana semua siswa mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan apa saja yang mereka ingin sampaikan, yang mereka ingin curahkan. Kemudian masih slide-nya. Kemudian untuk melihat hasil curah pendapat tersebut, siswa kita akan mensortir kalimat positifnya dari kalimat negatif ke kalimat positif. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Yang seharusnya untuk kalimat positifnya, letakkan sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah, bisa saja siswa itu membuang sampah pada dekat tong sampah, tapi dia membuang sampah itu bisa melemparnya begitu saja. Tapi kalau meletakkan, mereka akan menuju tempat sampah kemudian meletakkan sampah tersebut. Itu bentuk kalimat positifnya. Kemudian dari curah pendapat tersebut, kita akan meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian lanjut Bu Ratih untuk poin 5-nya, tinjauan ulang keyakinan kelas, melakukan tinjau kembali dari curah pendapat yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas atau sekolah dipersilakan untuk menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dipajang atau diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Itu merupakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas tersebut, kita tidak hanya membuat saja ibu-ibu, tapi memiliki nilai kebajikan di dalamnya, di mana ada nilai tanggung jawabnya, ada nilai religiusnya, kemudian ada nilai disiplinnya. Jadi semua yang dituangkan dalam keyakinan kelas, yang pastinya diyakini oleh warga kelasnya bahwa itu akan mereka laksanakan, yang termotivasi dari dalam diri mereka secara intrinsik. Kemudian dengan begitu mereka akan terbentuk karakternya untuk melakukan hal-hal baik. Selanjutnya Bu Ratih. Kemudian kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, di mana kita itu memiliki kebutuhan dasar sepertinya membutuhkan makanan, tempat tinggal, kemudian proses
produksi termasuk bentuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan itu meliputi kebutuhan perasaan aman. Kemudian untuk kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan di mana kita itu memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan rasa aman, rasa diterima itu kita ingin dihargai, kita ingin didengarkan apa yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan itu menjadi kebutuhan dasar kita. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini kita itu bebas ingin melakukan apa saja, tapi dalam keteraturan. Tidak bebas yang berarti kita bebas-bebas harus merugikan orang lain, tapi kita bebas dalam keteraturan, tidak merugikan orang lain, tidak menjadi toksik bagi orang lain. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa nikmat apapun betapa menyedihkan. Jadi kesenangan kita itu bebas mengekspresikan kita dalam kebahagiaan, dalam kesedihan dan sebagainya. Pokoknya kita bisa mengekspresikan perasaan kita itu seperti apa, sebebas-bebasnya. Selanjutnya, di sini ada Bapak Ibu Guru, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu bisa membantu. Dunia berkualitas itu apa yang kita rasakan, apa yang kita capai, kemudian apa yang membuat diri kita tuh merasa berkualitas dalam kehidupan kita. Misalnya, siapakah orang-orang yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu Guru? Misalnya orang terdekatnya, atau gimana? Orang yang terdekat dalam orang yang kita, suami kita. Iya. Berarti yang paling penting dalam hidup kita adalah keluarga, Ibu ya. Terutama suami. Ya. Yang ya. Berarti keluarga itu memang orang yang berkualitas dalam kehidupan kita. Jadi acuannya kita ingin melakukan sesuatu pasti untuk diri kita sendiri dan keluarga yang utama, apapun yang kita lakukan. Kemudian dalam hidup kita ini pencapaian apa saja yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam hidup Bapak Ibu Guru? Bagaimana dalam pencapaiannya Bapak Ibu Guru? Apa yang sudah Bapak Ibu Guru capai yang membuat Bapak Ibu Guru merasa bangga, merasa senang? Segala hal yang luar biasa di dalam hidup. Ya, segala ya hal yang luar biasa. Ya, berarti mungkin Ibu Aiti pencapaian apa yang sudah Ibu dapatkan sehingga membuat Ibu itu merasa bahagia, merasa luar biasa? Menjadi guru yang sukses, menjadi guru yang sukses, yang sudah dicapai. Yang sudah dicapai. Ya, Bu Aiti.
Ya, Ibu Rati menyatakan sudah lulus jadi ASN, lulus jadi guru penggerak, itu merupakan capaian yang luar biasa yang dirasakan oleh Ibu Aiti. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau berbagi atau menceritakan hal-hal luar biasa yang pernah dirasakan selama hidupnya. Mungkin Pak Daeng atau Bu Nunung Rahmawati, mungkin kita di sini bisa sedikit berbagi bagaimana hal-hal luar biasa yang sudah Ibu guru, Ibu Nunung atau Pak Daeng capai mungkin, atau guru yang lain yang ingin menceritakan, berbagi cerita pengalamannya. Bu Anti mungkin bisa menceritakan hal yang membuat Ibu Anti bahagia dengan apa yang sudah Ibu capai selama ini. Ya, saya persilakan Bu Anti. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit berbagi ya. Jadi pencapaian yang membuat saya pribadi merasa terpuaskan. Mungkin ya. Bisa jadi kemarin saya lulus guru penggerak itu, jadi saya ditempa dengan berbagai macam ilmu selama kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan itu. Jadi luar biasa materi-materi yang saya dapatkan. Selama ini saya mendapatkan pelatihan-pelatihan itu hanya cukup seminggu, 2 minggu. Nah, kalau lewat guru penggerak luar biasa, saya ditempa dari berbagai lini. Kita diasah ilmunya, sehingga tadinya mungkin bisa dibilang saya hanya nyaman dengan posisi saya itu, di posisi saya guru, cukup saya datang, mengajar, pulang gitu, seperti itu ya. Sekarang sudah berubah beberapa bagian dari yang ilmu yang didapatkan melalui guru penggerak. Itu aja mungkin Bu Yanti, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anti sudah menceritakan kepuasan hatinya dalam mengikuti program guru penggerak, sehingga banyak ilmu yang Ibu Anti dapatkan di dalamnya dengan melakukan diskusi-diskusi dalam dua kali dalam seminggu bersama anggota penggeraknya. Terima kasih Bu Anti sudah menceritakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain ingin menceritakan hal apa saja yang sudah dirasakannya, membuat hatinya merasa bahagia dan merasa terpuaskan. Mungkin Adinda Bu Rati bisa menyampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita atau perjalanan yang membahagiakan dalam hidup saya. Itu salah satunya saya lulus menjadi ASN. Sebenarnya menjadi ASN itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar sekali, dan itu merupakan cita-cita dari banyak orang. Dan saya merasa sangat bangga sekali dari sekian banyak orang, saya merupakan salah satu dari orang yang bisa mencapai titik tersebut. Nah, untuk menjadi ASN ini tentunya merupakan, iya benar sekali, merupakan sebuah usaha yang sangat luar biasa, karena kan tidak mudah tentunya mendapati berbagai macam rintangan dari perjalanan-perjalanannya. Dan alhamdulillah untuk sampai pada titik ini saya berhasil untuk melalui segala halangan dan rintangan tersebut. Ketika saya telah berhasil, tentunya saya merasa senang, puas, dan bangga sekali atas pencapaian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih banyak Bu Rati sudah menceritakan kepuasan hatinya ketika sudah lulus menjadi ASN. Jadi itulah bentuk-bentuk rasa bahagia kita yang kita bahas dalam dunia berkualitas, di mana keluarga merupakan kualitas dalam hidup kita, kemudian pencapaian-pencapaian kita. Mungkin kita bisa melakukan expressing dulu, ibu-ibu bisa berdiri sebentar berhadapan. Ayo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar untuk melakukan ice breaking. Mungkin sudah lelah dan jenuh menerima materi sedari tadi. Ya. Instruksinya, tangannya disatukan, yang berhadapan Bu, berhadapan Bapak Ibu guru, tangannya disatukan, yang satu membuka, tangannya, ya, saling nangkap nanti ya, instruksinya panjang, pendek, tangkap, gitu ya. Ayo Bapak Ibu guru bisa. Saya instruksikan ya. Fokus untuk instruksinya. Kita mulai ya. Oke, bisa contoh. Tangannya yang merapat itu dia masuk ke dalam yang lebar, yang dibuka. Nanti kalau instruksinya panjang berarti dibuka, kalau pendek berarti ditutup. Berarti setelah itu saya instruksinya tangkap, berarti tangannya ditangkap. Yang menangkap itu yang kalau berhasil ditangkap berarti kalah, kalau tidak berarti menang ya. Bisa panjang berarti dibuka ya, dibuka tangannya panjang. Bu Feni tangannya disatukan ya, panjang dirapatkan ya, panjang berarti dibuka ya. Bu Feni jangan panjang, pendeknya jangan, itu ditangkap YT. Panjang, lebar lagi ya. Pendek, tangkap. Ya, sekali lagi ya. Ya, panjang, pendek. Belum perintah tangkap. Panjang, pendek, tangkap. Oke, baiklah Bapak Ibu guru, terima kasih bisa kembali duduk kembali. Kita kembali ke materinya. Kita kembali ke materinya. Untuk masalah keyakinan kelasnya, apakah Bapak Ibu guru sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas dalam kelasnya bersama siswa? Oke. Hal apa yang Bapak Ibu guru dapatkan ketika melakukan hal tersebut? Siswa bisa lebih disiplin. Ya, terus apa lagi, Bu Feni? Ketika melakukan keyakinan kelas, siswa bertanggung jawab. Itu merupakan nilai kebajikan ketika membuat keyakinan kelas ya, Bapak Ibu guru ya. Baiklah, dari semua materi yang saya sampaikan tersebut ada keyakinan kelas, kemudian dunia berkualitas, kemudian Bu Rati apa ya tadi slide pertamanya?
Yang di atas. Ya, dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana 5 kebutuhan dasar itu yang perlu kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari seluruh rangkaian materi itu kita akan melakukan refleksi. Mungkin ada Bapak Ibu Guru bisa merefleksikan dari materi yang sudah dipaparkan. Adakah Bapak Ibu Guru yang ingin merefleksikan dari materi yang sudah disampaikan? Boleh nih pertanyaan juga. Boleh. Boleh bertanya. Silakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Yanti yang telah memberikan kesempatan bertanya. Ya, masalah kebutuhan manusia tadi ya. Kurang jelas apa memang terapkan Ibu Yanti kebutuhan manusia, makan, minum, dan kebutuhan secara apa namanya psikologis ya, mungkin ya, secara biologis mungkin apa gimana, kurang jelas saya itu. Jadi pertanyaan itu disitulah yang kurang jelas, mohon dijelaskan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Daeng sudah bertanya. Itu Pak Imam, maaf maklum karena kita lebih kenalnya dengan Pak Daeng daripada Pak Imam ya di sekolah. Untuk kebutuhan dasar ya bertahan hidup atau survival, di mana kita membutuhkan makan, minum, kasih sayang, psikologis, biologis seperti yang ingin dijelaskan, yang ingin didengarkan oleh Pak Imam. Kita lapar, kita perlu memenuhi kebutuhan rasa lapar kita itu Pak ya. Kemudian psikologis kita, rasa amannya kita ingin dijaga, dilindungi, terutama perempuan ingin dijaga dan dilindungi karena memang pada dasarnya perempuan itu kebutuhannya seperti itu. Nah, kemudian untuk biologis itu kebutuhan di mana kita tuh untuk hidup kita berkelanjutan Bu ya, Pak Imam ya. Kita memang sudah siklus kehidupannya seperti itu, hidup berkembang biak dan terus melanjutkan kehidupan seterusnya sampai pada titik akhir kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Bagaimana ada Bapak Ibu Guru yang ingin merefleksikan dari materi yang sudah saya sampaikan atau masih ada yang mau bertanya? Pas ya. Bu Anti mungkin bisa merefleksikan atau memberikan sarannya. Oh iya Bu Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesekian kalinya ya, saya merefleksikan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayanti, luar biasa. Dari apa? Pertama tadi nilai-nilai apa tadi? Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Lalu terakhir tadi apa ya? Itu kebutuhan. Yang terakhir apa tadi Pak? Jadi mungkin saya lebih fokus pada keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas. Jadi di sini lebih memunculkan materi yang disampaikan ini, lebih memunculkan nilai yang ingin dimunculkan dari karakter dari seorang peserta didik. Di mana kita memang awalnya memang harus dari contoh dari diri kita sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu di mana kemarin kita biasanya menggunakan peraturan kelas, sekarang kita lebih memperhalus lagi, lebih mempertajam nilai itu muncul dari sebuah keyakinan kelas. Itu mungkin yang bisa saya refleksikan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayanti. Luar biasa materinya Bu
Bu Yanti, kami terserahkan, sangat terserahkan dari materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan seterusnya dan kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Anti. Berarti dari materi yang saya sampaikan, Bu Anti sangat menyimak ya, karena ketika merefleksikan antara keyakinan kelas, mana yang lebih penting, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi benar adanya keyakinan kelas itu terbentuk dari dalam diri kita, termotivasi dari dalam, sehingga kita mau melakukannya secara sadar, secara mandiri, tanpa disuruh-suruh lagi. Berarti di situ sudah terbentuk karakter siswa maupun warga sekolah yang ada di dalamnya. Dengan begitu, hal-hal positif yang kita terapkan, yang kita yakini itu sudah terbentuk bila kita sudah melakukannya secara sadar. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau merefleksikan dari materi yang sudah saya sampaikan. Ibu Aiti mungkin? Sudah. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksikan 3 tadi, yaitu keyakinan kelas, 5 berkebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Nah, setelah saya mengikuti dari awal sampai akhir materi ini, saya merasa paham penjelasan dari Ibu Yanti tentang keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah saya sebagai guru akan menjalankan agar nanti anak-anak itu tertanam karakter atau kebiasaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya refleksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Aiti. Mungkin ada saran dari Bunda Emi dari materi-materi yang sudah saya paparkan, mungkin bisa sedikit memberikan saran, refleksi ataupun wejangan untuk kami dan tambahan. Terima kasih materi yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu Yanti, sangat membantu Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru termotivasi membuat keyakinan kelas tanpa mendoktrin siswa kita, dan membudayakan budaya positif akan lebih tertanam pada anak-anak didik kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yanti dan Ibu Mita. Selanjutnya hal ini hal yang baik, praktik baik akan kita laksanakan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Emi sebagai senior dan yang tertua di sini bagi saya. Terima kasih atas tambahan dan wejangannya. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Saya akan tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, nah, yang jelas hari ini ada yang tidak hadir ya? Nah, kita doakan semoga teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini bisa mengikuti pelajarannya dengan baik untuk keesokan harinya, karena ada laporan di WA group, ada yang izin sakit, ada yang izin berhalangan untuk tidak hadir hari ini. Untuk hari ini Ibu mau membuat keyakinan kelas antara ibu guru dan siswa, di mana keyakinan kelas itu
kalian yang membuatnya dan kalian pula yang akan melaksanakannya. Oke, anak-anakku, di mana keyakinan kelas itu ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama, seluruh anggota dalam kelas ini yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya, seperti nilai tanggung jawab, nilai hormat, kemudian nilai religiusnya dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan curah pendapat, di mana kalian menulis apa saja keyakinan kelas yang ingin kalian sepakati, yang ingin kalian laksanakan, yang sesuai dengan harapan dan keinginan kalian, di mana kalian mampu melaksanakannya, anak ya. Nanti ibu guru akan membagikan post-it-nya. Kalian akan menulis apa saja yang kalian inginkan. Sekarang ibu guru lagi ya. Baiklah anak-anakku, ibu guru sudah membagikan post-it-nya. Silakan curahkan apa saja keyakinan yang ingin kalian terapkan secara bersama-sama di dalam kelas antara ibu guru dan kaliannya. Nah, nanti ibu guru akan mensortirnya yang mana yang benar-benar kita sepakati bersama ya. Silakan ditulis. Nanti setelah menulis, maju satu-satu untuk menempelkan di sini ya. Tulisannya itu. Silakan menulis dulu. Oh iya. Yang sebelum daftar ya. Apa yang ingin dituliskan. Bagi yang sudah maju satu-satu untuk menempelkan. Ayo Firas, tempel di sini ya. Ayo maju satu-satu menempelkan. Antri.
khawatir. Mana yang benar-benar yang akan kita pilih, yang akan kita sepakati secara bersama-sama ya. Yang pertama Ibu Guru baca, saling menyayangi, ini dari Firas. Kemudian tidak terlambat, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak terlambat, saling menghormati, berdoa sebelum belajar. Kemudian tidak buang sampah sembarangan, saling menyayangi, tidak mengejek teman, ya, tidak membuang sampah di kelas, saling menghormati, berdoa sebelum belajar, kemudian saling menyayangi, saling menghormati, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, dari sekian banyak surat pendapat kalian ini, kita akan pilih yang mana saja yang akan kita laksanakan. Yang kita sepakati ya, di sini ada nilai kita pilih hadir di kelas tepat waktu. Berarti anak-anak akan menyepakati kehadirannya ya, kehadiran dalam kelasnya. Kapan jam masuknya? Jam 7.30 ya. Nah, berarti kalian harus melaksanakannya. Kehadiran tepat waktu dan sesudah jam istirahat ya. Sesudah jam istirahat kembali ke kelas dalam keadaan rapi kembali untuk menerima kembali pelajaran ya. Di sini Ibu Guru ambil ada disiplin. Kemudian bagaimana berdoa sebelum belajar? Apa itu perlu? Harus. Sebelum memulai pelajaran berarti kita harus berdoa ya. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa itu perlu? Perlu. Kemudian di sini ada menjaga kebersihan kelas. Perlu? Oke, di sini Ibu Guru akan tulis satu-satu. Ibu akan copot yang tidak akan kita pilih menjadi kesepakatan kita di sini. Ya, ada tersisa apa ini? 6 ya. 6 post-it di sini. Kesepakatan yang akan kita sepakati itu yang pertama apa? Hadir. Ini ada tulisan hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu setiap pagi dan sesudah jam istirahat usai. Kemudian yang ada yang di sini menyelesaikan tugas yang diberikan. Menyelesaikan tugas. Kemudian ada juga yang ketiga itu apa ya? Kita pilih menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian
surat yang kalian tulis, Ibu ambil di sini yang poin-poinnya saja. Yang pertama, hadir tepat waktu setiap pagi dan sesudah jam istirahat. Kemudian berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan kelas, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, menghormati dan menyayangi antar satu sama lain, anak ya. Ini merupakan curahan kalian, udah Ibu Guru satukan ke dalam satu keyakinan kelas, di mana hadir tepat waktu itu memiliki nilai kebajikan, yaitu kedisiplinan. Kemudian berdoa sebelum belajar memiliki nilai kebajikan apa, anakku? Nilai religius ya. Berarti sebelum melaksanakan segala sesuatu kita perlu berdoa ya. Perlu berdoa. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti kalian itu harus memiliki nilai rasa tanggung jawab. Kemudian menghormati dan menyayangi antar satu sama lain itu berarti memiliki nilai apa? Kebajikan menghormati ya. Berarti kalian melakukan hal-hal ini berarti kalian sudah menghargai diri kalian sendiri, kemudian orang lain, juga menghargai guru ya. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita akan menandatangani kesepakatan kelas kita ya, yang sudah kita sepakati. Ayo maju satu-satu untuk tanda tangan dulu. Ayo mulai dari Adi. Masih tanda tangan. Kemudian lanjut Abigail dan seterusnya ya. Ayo maju. Ayo semuanya berurutan. Ayo. Ayo
Baiklah anak-anakku, berarti keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama dengan kalian sudah menandatangani keyakinan kelas kita ya. Ibu guru akan tempel di sini. Ini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah menyerahkan apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang akan kalian laksanakan dengan keyakinan yang sudah kita pilih, yang sudah kita sepakati secara bersama-sama antara kalian siswa ibu guru dan ibu guru. Baiklah anak-anakku, kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih untuk keyakinan kelas yang kita sepakati ini, yang sudah kita buat. Ibu akhiri sampai di sini kegiatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Terima kasih telah menyaksikan video diseminasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.